Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Tiara Amalia akan menjelaskan tentang hasil dari proposal bisnis plan dengan bidang usaha dessert. Kami masuk dari daftar halaman pertama, yaitu tentang ringkasan eksekutif. Pertama yang saya akan jelaskan yaitu tentang prospek usaha. Prospek usaha adalah makanan kebutuhan pokok manusia, sehingga makanan merupakan prospek yang bagus untuk bisnis. Untuk bisa bertahan dalam bisnis kuliner, seorang pembisnis harus bisa menganalisa prospek yang meliputi peluang dan hambatan terlebih dahulu. Dalam bisnis kuliner warung makan misalnya, seorang pembisnis harus mampu menganalisa siapakah orang yang menjadi targetnya, baik dari segi umur, sosial, maupun kemampuan ekonominya. Yang kedua, tentang rencana pengembangan usaha. Tempat usaha yang dekat dengan target pasar. Yang kedua, lakukan promosi secara online di sosial media. Yang ketiga, yaitu kebutuhan dana. Kebutuhan dana yang kami akan memulai dari pertama yaitu 15 juta. Yang keempat, yaitu rencana penggunaan dana. Rencana penggunaan dana untuk membeli perlengkapan kedai dessert, misalnya gedung dan perlengkapan lain yang bisa digunakan untuk keperluan dessert. Yang selanjutnya tentang latar belakang perusahaan saya. Data perusahaan, nama perusahaan yaitu kedai dessert, bidang usaha dessert, jenis produk atau jasa makanan, dan alamat perusahaan Gamalama Ternate Utara. Nomor telepon 082291389513 dan alamat email dessert12@gmail.com. Bank perusahaan yaitu BTN mulai berdiri pada tanggal 11 Mei 2020. Selanjutnya tentang biodata pemilik atau pengurus. Yang pertama, nama Safira Tiara Amalia, jabatan sebagai ketua, tempat tanggal lahir Ternate 25 Oktober 2000, alamat rumah Kelurahan Tabam, dan selanjutnya kalian bisa melihat dengan sendiri. Selanjutnya tentang struktur organisasi. Struktur organisasi yang telah saya cantumkan yaitu sebagai Direktur Safira Tiara Amalia, Manajer Pratiwi Agianto, Sekretaris Rofitasari, Bendahara Titi Fahira. Selanjutnya tentang analisa pasar dan pemasaran. Yang pertama, produk jasa yang dihasilkan. Nama produk yaitu dessert Oreo, jenis produk makanan, ukuran yaitu cup kecil, manfaat utama sebagai alternatif makan siap santap untuk memenuhi kebutuhan serat tubuh. Manfaat turunan sebagai cemilan atau kudapan ringan. Yang bisa kalian lihat sendiri di gambar tersebut. Kegunaan produk yang dimiliki. Yang pertama, sebagai alternatif makanan siap santap untuk memenuhi kebutuhan serat tubuh. Yang kedua, sebagai cemilan manis atau kudapan ringan. Selanjutnya, data nilai penjualan atau 3 bulan terakhir. Selanjutnya, kegiatan pemasaran dan promosi yang sudah dilakukan. Yang pertama, personal selling. Promosi yang dilakukan dengan cara mempromosikan dessert dengan menanyakan di perumahan dan ditawarkan di setiap orang. Yang kedua, brosur. Brosur dicetak dan disebarkan ke masyarakat umum di dalam daerah maupun di luar daerah. Yang ketiga, iklan. Promosikan dilakukan dengan cara memasang foto atau pamflet di media sosial yaitu Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Selanjutnya, target atau segmen pasar yang dituju. Yang pertama, segmen geografi. Usaha kami berada di wilayah Ternate. Yang kedua, segmen demografis. Dessert Oreo adalah produk universal yang dapat dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa membedakan agama, suku, ras, dan usia. Yang ketiga, segmen psikografis. Masyarakat Ternate dengan berbagai perilaku kelas sosial, gaya hidup, serta
kepribadian dapat menikmati dessert Oreo karena dessert Oreo adalah makanan siap santap yang mengandung serat dan vitamin untuk menanjal perut sehingga dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Selanjutnya tentang strategi pemasaran. Yang pertama, pengembangan produk. Strategi pengembangan produk yang kami gunakan yaitu strategi struktur saluran distribusi. Yang kedua, pengembangan wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran akan direncanakan di luar negeri untuk perluasan wilayah dengan menjalin kerjasama dengan pengusaha distributor. Yang ketiga, kegiatan promosi. Strategi promosi. Metode promosi yang akan kami gunakan yaitu promosi mix atau promosi. Kami akan mempromosikan dessert Oreo melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, agar produk kami bisa dikenal oleh masyarakat umum. Selanjutnya tentang strategi penerapan harga. Metode penerapan harga pada produk dessert Oreo yang kami gunakan adalah metode penerapan harga markup. Dalam metode ini, harga jual per unit ditentukan dengan menghitung jumlah seluruh biaya ditambah jumlah tertentu untuk menutupi laba yang dikehendaki para unit tersebut. Selanjutnya tentang analisis produk. Yang pertama, proses produksi. Kalian bisa lihat sendiri tentang proses produksi yang saya cantumkan di gambar tersebut. Selanjutnya penggunaannya seperti bahan baku dan bahan penolong. Kalian bisa lihat gambarnya tersebut. Selanjutnya tentang analisis dampak dan risiko usaha. Yang pertama, dampak terhadap masyarakat sekitar. Dampak pemasaran terhadap masyarakat dan strategi pemasaran yakni melalui proses promosi di berbagai masyarakat serta menyediakan berbagai promosi menarik. Kesehatan melalui promosi dari mulut ke mulut dengan memberikan tester kepada masyarakat. Dampak produksi dan teknologi terhadap masyarakat. Dampak produksi maupun teknologi dari usaha dessert Oreo ini adalah suatu proses yang dapat meningkatkan nilai tambah, di mana bahan-bahan makanan sederhana dapat diolah lebih lanjut untuk menghasilkan menu makanan yang lebih menarik dan bervariasi. Selanjutnya, dampak terhadap lingkungan. Dampak produksi dan teknologi terhadap lingkungan. Proses produksi biasanya memberikan dampak berupa bahan pencemar yang disebut polutan. Yang selanjutnya, analisa risiko usaha. Yang pertama, risiko bersaing. Selanjutnya, antisipasi risiko usaha. Yang pertama, kami akan membuat makanan dengan rasa yang khas. Yang kedua, untuk bahan baku kami akan membeli dan mencari bahan baku yang murah, tidak mengurangi kualitas bahan baku. Yang ketiga, kami akan menekan kepada koki untuk lebih meningkatkan kualitas makanan. Yang keempat, untuk bahan baku yang tidak tahan lama, maka kami akan menyediakan mesin pendingin atau kulkas agar bahan baku tetap segar dan tahan lama. Yang kelima, bagi makanan yang masih bisa disimpan, akan disimpan untuk dijual esok hari. Dan makanan yang tidak mungkin disimpan lagi, maka akan diberikan secara cuma-cuma kepada karyawan. Kami akan memberikan peringatan kepada karyawan yang menyalahgunakan aturan yang telah ditetapkan. Sekian dari penjelasan proposal saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.